Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk mata pelajaran PPKN kelas 11 Aliyah atau kelas 2 Mualimin, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah melaksanakan penilaian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum lanjut ke bab 2, karena kemarin kita baru bab 1 saja, kita akan mengulas terlebih dahulu soal PTS yang sudah kalian kerjakan. Nah, soal ini dibuat berdasarkan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan terkait dengan bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, kita langsung saja. Untuk soal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan pengertian hak asasi manusia menurut undang-undang. Nah, mari kita lihat ke buku PDF yang sudah Ustaz bagikan. Pengertian hak asasi manusia menurut undang-undang. Nah, ini ada di halaman 3 di bagian bawah. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, hak asasi manusia adalah seperangkat hak untuk yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi itu pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Itu jawaban nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan dua makna yang terkandung dalam definisi HAM menurut Jan Matterson. Nah, ini ada di halaman selanjutnya, halaman 4. Ya. Dari pengertian Jan Matterson, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Nah, yang satu A, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang keduanya, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Jadi itu dua kandungan mengenai hakikat dalam HAM menurut pengertian Jan Matterson. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan ciri-ciri hak asasi manusia. Mari kita lihat di buku PDF. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia itu ada di halaman 4. Nah, di halaman 4 di sini disampaikan dibandingkan dengan hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri khusus sebagai berikut. Ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Nah, itu ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Jadi ada 4 ya. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud universal dalam ciri-ciri hak asasi manusia? Nah, tadi ada universal, ini halaman 5 bagian B. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Itu jawaban untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud tidak dapat dibagi dalam ciri-ciri hak asasi manusia? Nah, ini masih di halaman 5, tidak dapat dibagi itu bagian D. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 5. Lanjut nomor 6, jelaskan makna kewajiban asasi manusia. Nah, dalam buku ini terkait dengan kewajiban asasi manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab. Nah, dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Itu jawaban untuk nomor 6. Kemudian pertanyaan nomor 7. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah, masih ada di yang tadi, ini ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Seperti itu jawaban nomor 7. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, mengapa hak dan kewajiban asasi manusia tidak dapat dipisahkan atau berkaitan? Baik, kita balik ke buku. Nah, ini ada di halaman masih halaman 6 ya, bagian bawah. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Nah, kemudian bisa disampaikan seperti itu. Hal itu disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Ini misalnya seperti itu ya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Ini sebabnya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa tidak bisa dipisahkan? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Atau dalam penjelasan yang Ustaz pernah berikan, bahwa hak itu seringkali didapatkan setelah kewajiban dilaksanakan. Ketika menuntut hak namun belum mengerjakan kewajiban, maka itu menjadi suatu hal yang mustahil ya, atau mungkin kemungkinannya kecil, di mana kita mendapatkan sesuatu dari yang tidak kita kerjakan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila pada sila ke-1. Kita lihat, ini ada di halaman, nah ini ya, tentang substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Nah, halaman 8, ini bagian A ya. Hubungan antara kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat disesuaikan sebagai berikut. Nah, ini nilainya. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi kalau pertanyaannya hubungan antara hak kewajiban asasi manusia dengan Pancasila pada sila ke-1, ya ini jawabannya. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Seperti itu. Kemudian nomor 10, jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila pada sila ke-3. Ini ada bagian C-nya ya. Tentang Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Atau Ustadz pernah berikan kalian tugas yang ini. Yang tabel itu sebagian sudah mengumpulkan, baik melalui WA, foto, maupun berkas yang kemarin sudah diserahkan ke wali kelas. Nah, ini tugas yang kemarin ini. Di sini kan ada sila Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Ini bunyi silanya. Lalu kemudian jenis haknya yang terkait, jenis kewajibannya. Ya, tadi seperti Tuhan yang Maha Esa, ya haknya adalah tadi salah satunya berhak untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya, berhak untuk menjalankan ibadah, dan kewajibannya adalah menghormati agama, kepercayaan, ibadah orang lain. Nah, demikian terkait dengan ulasan PTS Ganjil tahun ajaran 2020-2021, mata pelajaran PPKN kelas 11, hanya bab 1 saja, dan itu sudah sesuai dengan buku yang Ustadz berikan, yang sebelumnya juga udah
sudah Ustadz sampaikan penjelasannya baik melalui media pembelajaran